Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada hari ini kita akan mempelajari bidang studi pemandu perjalanan wisata di kelas 12 UPW di semester 1, yaitu tentang layanan transfer. Apa itu layanan transfer? Nanti kita akan bahas ya. Oke. Sebelum kita masuk ke layanan transfer, nah ada beberapa hal yang harus kita ingat. Apakah kita ingat materi yang kemarin? Nah, apa yang kita bahas tentang materi kemarin yaitu tentang wisata overland. Nah, apakah peserta didik masih ingat? Nah, wisata overland. Nah, kemarin itu ada beberapa, yaitu mengenal overland tour dan teknik persiapan dan pemanduan wisata overland. Nah, mohon kepada peserta didik untuk membaca ulang tentang wisata overland, mengenali overland tour, teknik persiapan dan pemanduan overland. Sebelum kita masuk ke materi yang berikutnya. Jadi, kita masuk ke materi berikutnya, yaitu tentang layanan transfer. Nah, di layanan transfer ini, kompetensi dasarnya yaitu di bidang pengetahuan menerapkan transfer in dari tempat kedatangan, bandara, stasiun, pelabuhan, ke hotel ya. Oke, yang kedua itu di keterampilan 4.12 itu melakukan transfer in dari tempat kedatangan, bandara, stasiun, pelabuhan, dan ke hotel. Oke, kita lanjutkan ke slide yang berikutnya ya. Oke, tujuan daripada pembelajaran ini yang pertama itu menjelaskan layanan jasa transfer dengan baik. Jadi di sini diharapkan peserta didik mampu menjelaskan layanan jasa transfer in itu secara baik ya seperti apa. Yang kedua, memahami macam-macam jasa transfer dengan baik. Memahami, jadi Anda harus memahami berbagai macam jasa transfer dengan baik. Jadi layanan ya. Yang ketiga, memahami layanan transfer in dan menjelaskan layanan transfer in dari bandara, stasiun, pelabuhan menuju penginapan dan hotel. Jadi kamu nanti dari penjemputan tamu sampai ke hotel itu layanannya seperti apa. Oke, nomor 4, memahami dan mempresentasikan jasa layanan transfer in dengan baik. Jadi kamu nanti mempresentasikan hasil daripada layanan kamu. Oke, kita lanjutkan ke slide yang berikutnya ya. Oke, baiklah kita lanjutkan dengan mengenal transfer. Oke. Di sini kegiatan perpindahan wisatawan dari satu tempat ke tempat lain. Tempat-tempat tersebut berupa ada bandara, ada pelabuhan, ada terminal, dan hotel. Jenis-jenis transfer. Kenapa di sini ada bandara, pelabuhan, terminal? Karena di sini adalah tempat biasanya orang-orang pertama kali sampai di tempat tujuan yang bakal dia tujukan. Misalkan turis dari daerah lain yang datang ke Natuna, mau tidak mau kita harus menjemput mereka, kalau tidak di bandara ya di pelabuhan. Jadi kita harus memilih di mana tempat titik penjemputannya. Kalau tidak di bandara, terminal bus. Jika di tempat kita jemput kereta juga boleh, tapi di Natuna tidak ada kereta, jadi kita paling penjemputannya hanya di bandara dan di pelabuhan laut saja ya. Oke, yang kedua, transfer out atau departure transfer adalah kegiatan pengaturan tamu dari hotel ke tempat keberangkatan. Jadi kita mengatur tamu itu dari tempat
dari hotel ke tempat keberangkatan, bandara, pelabuhan, terminal, dan hotel. Kembali lagi ke tempat asal atau melanjutkan perjalanan ke tempat lainnya. Jadi ada beberapa jenis lagi, misalkan kamu tamunya ingin meneruskan perjalanannya. Jadi sampai di situ kamu berarti sudah terhenti, kamu tidak perlu mengurus lagi karena mereka tidak menggunakan jasamu lagi ya, jasa kita ya maksud saya. Oke, kita lanjutkan lagi dengan nomor 3, transfer hotel atau kegiatan pengantaran kepindahan tamu dari hotel yang satu ke hotel yang lainnya disebabkan dengan alasan tertentu. Misalkan hotel yang kita tuju itu mungkin ada bocor, terus atau tidak cocok dengan selera tamu yang ingin menginap di tempat yang kita tujukan, di hotel yang kita tujukan. Jadi mereka berhak untuk memilih hotel yang setidaknya baik untuk mereka. Yang keempat, intercity transfer atau kegiatan pengantaran tamu dari satu kota ke kota lain. Misalkan kita berada di daerah yang memang kawasannya tidak melintasi laut, jadi antar kota dan kota. Jadi tamu kita ingin kita mengantar tamu kita ini ke kota lain, jadi kita memang harus ya kita lakukan karena memang intercity transfer itu adalah kegiatannya mengantar tamu dari satu kota ke kota lainnya. Ada kalanya dalam kegiatan tersebut diselingi kegiatan tour. Jadi ada beberapa tour guide atau tour leader ketika untuk mengantar tamu ke tempat yang lain itu mereka menyelingi dengan visit beberapa tempat. Mungkin kita melewati pantai, mungkin berhenti 1 jam di pantai tersebut, atau kita berhenti di taman bermain di kota tersebut. Salah satunya seperti itu contohnya. Oke, kita lanjutkan dengan berikutnya. Nah, transfer in. Transfer in ini adalah pelayanan kepada tamu atau wisatawan dari titik penjemputan ke tempat penginapan atau ke tempat wisata. Oke, bisa kita lihat di sebelah kanan itu ada beberapa contoh para tour guide menjemput tamu-tamunya di bandara seperti apa. Oke, persiapan sebelum keberangkatan, maaf ya. Yang pertama, nah tepat waktu. Jika kita ingin menjemput tamu ataupun teman kita, otomatis kita kan harus tepat waktu. Janjinya jam 6 ya harus datangnya jam 6. Itulah kenapa kita dibayar tadi. Jasanya kita itu yang dibayar. Ya, kedua, memakai papan nama pegging board. Kenapa harus menggunakan board atau tulisan seperti itu? Karena penjemputan itu sifatnya juga termasuk rahasia. Tidak semua orang tahu tamu kamu namanya siapa, rombongannya berapa. Jadi kita harus mempersiapkan planning board supaya tamu kita mengerti yang menjemputnya dia itu dengan nama si A, si B. Jadi kita menuliskan nama yang menjemputnya. Oke, kita lanjut lagi. Penampilan bagus. Nah, untuk menjemput tamu, kita juga harus memperhatikan penampilan kita. Sudah layakkah untuk menjemput tamu? Atau jika tidak layak, mungkin cara berpakaian kita seperti preman pasar atau kayak tukang pukul. Jadi itu membuat tamu-tamu kita jadi takut ya. Jadi harapan kita tidak seperti itu. Harus penampilannya itu good looking ya. Groomingnya harus bagus. Oke, kita lanjut mengurusi bawaan. Nah, jadi semua bawaan yang tamu kita bawa, nah kita harus urus dari tiket, luggage-nya dia. Jadi kita urus semuanya. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Terus yang terakhir, kerjasama dengan tour leader. Nah, biasanya jika salah satu rombongan itu pasti, dalam satu rombongan itu pasti ada tour leader yang memang diperuntukkan untuk mengawal perjalanan daripada turis-turis itu untuk datang ke tempat tertentu supaya mereka ada yang mengatur. Nah, setelah sampai di bandara, otomatis tour leader itu menyerahkan ke tour guide yang ada di daerah tersebut supaya
membantu tour leader dalam hal-hal yang setidaknya membuat tour leader kesulitan. Oke, kita lanjut lagi ke slide berikutnya, itu ada transfer in. Oke, yang kedua, aktivitas yang dilakukan di bandara, stasiun, atau pelabuhan. Oke, biasanya itu mengecek jadwal schedule di bandara, stasiun. Nah, jadi kita cek, betul nggak tamu kita datang jam 7 pagi atau jam 2 siang. Jadi kita harus cek. Yang kedua, mengecek customer service maskapai perlu dilakukan jika terjadi keterlambatan. Jadi kita juga perlu mengecek customer service maskapai penerbangan yang menaungi yang kita kerja, tempat kita kerja ya. Jadi kita harus setidaknya mengecek. Yang ketiga, itu kita berhak mencari dan memilih tempat yang mudah dilihat oleh wisatawan. Nah, ketika kita di bandara, otomatis kita nggak mungkin kan untuk jemput tamu kita, kita sembunyi-sembunyi. Otomatis kita harus menunjukkan, oh ini saya yang menjemput Anda. Jadi harus kelihatan, jangan sembunyi-sembunyi ya. Oke, selanjutnya yaitu D, penyiapan papan nama PDF pegging board sesuai dengan nama grup. Jadi pegging board itu harus sesuai dengan ini ya, dengan nama grup yang kita bawa. Kalau tidak sama itu bakal jadi bahan tidak nyaman, karena orang bakal kebingungan atau rombongan yang kita jemput itu bingung siapa sih sebenarnya yang menjemput mereka, seperti itu. Yang selanjutnya itu jika menggunakan bunga selamat datang, Anda dapat menyiapkan sejumlah tamu di bawah 10 pet per orang, atau jadi ketika kita biasanya kan untuk menjemput tamu kita mengalungkan bunga. Nah, jika tamu itu ramai ya nggak perlu juga, paling salah satu aja, leadernya aja yang kita ini. Tapi apa salahnya jika kita mempunyai kesempatan ya, kita mengalungkan bunga di semuanya tamu yang bakal datang. Tapi kan nggak mungkin juga. Oke, selanjutnya itu berikut aktivitas kegiatan tamu yang datang. Oke, sekarang kita sudah berada di penghujung materi kita. Jadi sebelum saya tutup, ada simple pertanyaan tentang apa itu layanan transfer. Oke, terus berikan contoh penjemputan tamu di bandara. Jadi pura-puranya kamu menjemput tamu di bandara seperti apa, dan kesiapannya seperti apa, dan layanan transfer itu tersendiri. Jadi saya tunggu tugasnya paling lambat hari Sabtu ini. Jadi harap dikumpulkan karena kita bakal masuk ke materi berikutnya. Oke, saya harap para peserta didik mengerti apa yang telah saya jelaskan. Kita bertemu lagi di video yang berikutnya tentang mungkin kita bisa mengulas-ngulas juga tentang mata pelajaran yang sudah lewat. Jadi bisa ya, jadi tidak perlu khawatir. Kita bakal selalu mengulas materi yang kemarin-kemarin. Jadi kita tidak langsung loncat-loncat saja ya. Oke, akhir kata sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you.